saja untuk mengefektifkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri Grand Final Lomba Debat, yang kami hormati peserta Grand Final Lomba Debat, yang kami hormati hadirin yang sama-sama menyaksikan kegiatan ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga dapat menyaksikan Grand Final Lomba Debat ini. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta kita selaku umatnya. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan nama saya Andina Aulia Widiani. Dan saya Bilkis Kianisa. Di sini kami akan bertugas sebagai moderator Lomba Debat Jurnalis. Dan kami yang akan memadu jalannya Grand Final Lomba Debat Jurnalis tahun 2023. Kali ini akan menyaksikan 3 sesi debat, yaitu 1. Sesi Battle the Best Speaker, 2. Perebutan juara 3, 3. Penentuan juara 1 dan 2. Sebelum kita mulai pada sesi pertama, izinkan kami selaku moderator membacakan peraturan selama lomba debat ini, yaitu sebagai berikut. 1. Peserta Grand Final Debat diperbolehkan membawa catatan hasil searching dari mosi debat yang sudah ditentukan sebelumnya. 2. Penentuan posisi pro dan kontra akan ditentukan sebelum debat dimulai dengan cara kertas gunting batu. Ketiga, pembagian durasi waktu selama debat berlangsung. 1 menit perkenalan dan penyampaian yel-yel singkat regu, 1 menit penyiapan materi, 2 menit penyampaian argumen, 10 menit adu argumen, dan 2 menit penyampaian simpulan. 4. Mekanisme debat. Penyampaian argumen dimulai dengan tim pro yang akan menyampaikan argumen selama 2 menit, dimulai dari pembicara 1, lalu 2, dan 3. Setelah itu, maka dipersilakan tim kontra untuk menyampaikan argumen dengan waktu dan urutan pembicara yang sama. Timekeeper akan memberikan tanda apabila waktu berakhir. Adu argumen dimulai dengan tim pro dan baru boleh diinstruksi pada detik ke-30. Demikian pula untuk tim kontra, tim pro baru boleh menginstruksi pada detik ke-30. Selanjutnya, adu argumen dilaksanakan hingga selesai waktu 10 menit dan bebas saling menginstruksi. Sesi debat ditutup dengan penyampaian simpulan dan disampaikan oleh 1 pembicara saja. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai sesi pertama debat dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memperkenalkan diri, kami minta perwakilan masing-masing regu. Untuk tim The Best Speaker, silakan untuk duduk di tempat yang telah kami siapkan. Sebelum memperkenalkan diri, kami minta perwakilan masing-masing regu maju untuk menentukan posisi pro dan kontra dengan cara kertas gunting batu. Pro atau kontra? Pro. Di sebelah kanan saya ada tim pro dan di sebelah kiri saya ada tim kontra. Kami persilahkan kepada anggota dari pihak tim pro dan kontra untuk memperkenalkan anggota timnya dan yel-yel singkat dengan waktu masing-masing tim 1 menit. 1 menit dimulai dari sekarang. Perkenalan dulu. Ya, saya Razan dari kelas 9D dan di sebelah saya ada Ziad dari kelas 8A dan di sebelah Ziad ada Albi dari kelas 7A.
Oke, perkenalkan kami tim The Best Speaker Putri as tim kontra. Saya Tamar Batrisya Larasati dari kelas 8F. Sebelah kanan saya ada Felani dari kelas 7F dan di sebelah saya juga di sebelah kiri saya ada Asyazia dari kelas 9F. Let us introduce ourselves. We are three generation of F. I'm Tamara. And I'm Felani. We can do it. Woo! Untuk masih debat battle the best speaker, yaitu apakah review jujur tentang sebuah produk atau layanan jasa diperlukan dalam dunia bisnis atau perdagangan? Sekarang lanjut ke sesi penyiapan materi dengan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Penyiapan materi. Buat dibaca dulu. Yang pertama kepada tim pro, silakan untuk menyampaikan pendapat dengan batas waktu 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Diketahui bahwa review jujur merupakan bentuk ulasan tentang suatu produk atau jasa secara objektif dengan menyampaikan kekurangan dan kelebihannya secara seimbang apa adanya. Maka kami menyetujui bahwa review jujur tentang suatu produk itu diperlukan dalam dunia bisnis maupun perdagangan karena membantu konsumen memahami lebih dalam mengenai produk dan jasa secara lebih detail. Dengan ini, konsumen akan mengetahui detail penting dari produk dan jasa yang direview, mengurangi tingkat kerugian pada konsumen karena dengan adanya ini, konsumen dapat melihat suatu produk dan layanan jasa secara lebih detail. Hal ini meningkatkan keyakinan konsumen dalam memilih produk atau layanan jasa karena adanya honest review. Menjadi evaluasi atau ulasan pada penjual produk dan pelayanan jasa untuk menyeimbangkan produk dan jasa yang dijual pada konsumen. Hal ini merupakan salah satu hal yang penting karena dengan ini kedua belah pihak, konsumen dan penjual dapat mengukur keuntungan masing-masing atau bahan evaluasi. Sebagai tolak ukur kepercayaan konsumen, dengan ini konsumen dapat mengetahui ulasan produk atau layanan jasa secara nyata tanpa adanya kebohongan dari review. Masih ada waktu. Terima kasih kepada tim pro yang telah menyampaikan argumentasinya. Selanjutnya, yang kedua kepada tim kontra, silakan untuk menyampaikan pendapatnya dengan batas waktu 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mosi ini, kami beranggapan tidak setuju karena menurut definisi, review produk atau layanan adalah penilaian yang dilakukan oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap suatu produk layanan dan jasa yang dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang. Ulasan harus didasarkan pada pengalaman Anda sendiri dengan suatu perusahaan, produk, atau layanannya. Misalnya, memposting serangkaian ulasan 1 bintang tanpa penjelasan tambahan dan tanpa pengalaman pribadi dengan perusahaan, produk, atau layanannya akan selalu dianggap sebagai ulasan palsu. Bahkan, dari data Bright Local di tahun 2016 menyebutkan bahwa sekitar 84% orang percaya sama dengan ulasan di platform online yang belum tentu benar faktanya. Review jujur pun nggak menutup kemungkinan bisa dituntut sama pihak tertentu jika ada yang merasa dirugikan dan nama baiknya tercemari. Halo. Tambahan
waktu dong. Maka dari itu, alasan lain Maka dari itu, alasan lain yang membuat kami tidak setuju dengan tanggapan review jujur atau ulasan jujur karena kami mempunyai alternatif lain yaitu testimoni. Testimoni mempunyai bentuk yang lebih panjang dan berisi cerita mendetail mengenai pengalaman pengguna sebelum dan setelah menggunakan brand yang kamu miliki. Sedangkan review hanya menggunakan gambaran singkat mengenal produk atau layanan yang kamu miliki. 1. Cenderung lebih bebas sehingga dapat menampilkan sisi baik dan buruk dari suatu brand. 2. Dikelola dengan dan ditampilkan di berbagai saluran perusahaan, baik itu website, brosur, media sosial, dan sebagainya. 3. Untuk UKM dan usaha kecil, testimoni berperan penting dalam meningkatkan brand equality atau tingkat kepercayaan produk. Waktu habis. Terima kasih kepada tim kontra yang telah menyampaikan argumentasi. Kemudian untuk sisa waktunya kami persilakan kepada kalian untuk saling melempar pendapat dan argumentasinya masing-masing dengan batas waktu yang sudah ditentukan yaitu 10 menit. 10 menit dimulai dari sekarang. Satu. Anda bilang Anda lebih mempercayai dalam arti kata testimoni dibandingkan review-review online lainnya. Bukankah testimoni merupakan salah satu review atau tidak? Karena testimoni juga merupakan salah satu review. Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenai hukuman. Dan ingat saja, dalam banyak sekali transaksi elektronik hanya ada sedikit kecil kemungkinan kebohongan itu dapat terjadi, karena tentu saja Anda sebagai konsumen tidak mungkin akan merugikan konsumen yang lain, dan dalam hal itu testimoni juga termasuk dalam salah satu ulasan online, dan itu masih sama seperti orang yang mengirimkan ulasan tersebut, dan testimoni saja bisa menjadi berita bohong. Review juga bisa jadi berita bohong. Walaupun review bisa menjadi berita bohong, menurut logika, apakah orang yang membeli suatu barang akan berbohong kepada orang yang akan membelinya selanjutnya? Itu termasuk merugikan pembeli selanjutnya, kan? Orang bisa saja berbohong dengan maksud merugikan suatu perusahaan tersebut. Dan kami jelaskan sekali lagi bahwa testimoni mempunyai bentuk yang lebih panjang dan berisi cerita detail mengenai pengalaman pengguna sebelum dan setelah menggunakan brand yang kamu miliki. Sedangkan review hanya merupakan gambaran singkat mengenai produk atau layanan yang kamu miliki. Saya tambahkan, jika Anda tidak memiliki pengalaman negatif dengan suatu perusahaan, produk atau layanannya meskipun ulasan Anda didasarkan pada fakta, misalnya pengalaman negatif seorang kenalan. Enggak, saya tanya dulu sekali lagi, apakah Interupsi ditolak. Oke. Jika ada pihak yang merasa tersinggung dan nama baiknya tercemar, mereka bisa menuntut, dan menurut pasal 1382 KUH Perdata, Anda melakukan perbuatan melawan hukum. Memang benar, menggunakan hak kebebasan berpendapat dalam kasus seperti ini dianggap sebagai pelanggaran hukum. enggak, saya tanya lagi yang di awal. Apakah testimoni itu merupakan salah satu dari ulasan atau tidak? Saya tanya lagi. Karena testimoni juga menurut saya merupakan salah satu ulasan. Dan testimoni juga bisa menjadi berita hoax. Tidak semua testimoni itu adalah benar. Bahkan mau testimoni yang sepanjang apapun bisa jadi menjadi salah satu ulasan yang dapat mencuci otak orang lain untuk membeli atau menggunakan barang tersebut. Dan itu bisa dikaitkan dengan undang-undang pasal 28 ayat 1 undang-undang ITE. Oke. Testimoni dapat membuktikan kualitas produk yang dijual secara langsung dan dilansir dari dewaweb.com. Interupsi. Berarti testimoni itu masih termasuk review dong?
Ya kan? Ya, Tetapi testimoni itu bisa langsung produk tuh ada di suatu brand atau perusahaan yang menjual. Mereka bisa langsung mencobanya dan bisa mengetahui hasilnya. Contohnya, Interupsi. Nah, bisa langsung mencoba. Oke, bisa langsung mencoba. Misalnya ya, ada pengalaman nih. Saya membeli suatu barang. Barang itu waktu dicoba bagus nih bener. Waktu saya udah beli bawa ke rumah, ternyata barang itu tidak seperti yang saya inginkan. Bisa saja si penjual itu mengotak-ngatik barangnya, misalnya mengubah suatu produk dari produk yang yang dipaparkan menjadi lebih baik agar pengguna dapat mempercayai untuk membeli barang tersebut. Tapi dengan penurunan spek kualifikasi dapat mengurangi harga penjualan dan dapat menguntungkan pembeli. apakah review jujur bisa menjamin tidak akan terjadinya hal-hal tersebut yang tadi Anda katakan dibandingkan dengan testimoni yang kami yakini? Tentu saja bisa. Nah, sekarang saya tanya, mungkin sebelum Anda membeli handphone misalnya ya, sebelum Anda membeli handphone, biasanya Anda lihat dulu speknya nggak sih? Kalau Anda lihat dulu speknya, pasti Anda mempercayai suatu channel yang sudah Anda percayai, itu termasuk salah satu review jujur yang dapat dipercayai menurut Anda. Dan Anda juga harus bisa memilah salah satu review-review di dalam hal tersebut. Bukankah lebih baik melihat testimoni secara langsung di toko dibanding melihat testimoni yang secara kayak di channel seperti itu? Mohon maaf, ulangi lagi. Apa? Apakah bukankah lebih baik melihat testimoni secara langsung di toko dibandingkan melihat dari review-review yang ada di channel? Nah itu makanya review yang di toko juga bisa termasuk membohongi Anda sendiri tanpa Anda sadari dengan menggantikan apa yang ada di dalam benda tersebut. Nah coba Anda pikirkan lagi sekali lagi, gimana kalau kayak gitu? Apakah Anda akan menyadarinya? Tentu saja tidak. Testimoni yang bagus otomatis akan mempromosikan produk secara langsung. Dan testimoni yang diberikan pelanggan terhadap sebuah bisnis bersifat publik dan bisa dilihat oleh semua orang. Ketika ada pengunjung baru melihat testimoni pelanggan sebelumnya, mereka akan melihat bisnis sebagai komunitas dan bukan hanya sebuah toko. Interupsi ditolak. Testimoni bisa dikutip untuk jadi bahan pemasaran seperti website dan iklan. Dilansir dari dewaweb.com. Website yang menggunakan testimoni akan mendapatkan traffic sebesar 45% dibandingkan dengan yang tidak menggunakan testimoni. Oke, kata Anda apa tadi? Oh, kayak gimana tadi testimoni? Hah? Kayak gimana tadi testimoni? Kayak deskripsi barang secara panjang. Berarti, gimana tadi? Saya ulangi, testimoni yang bagus otomatis akan mempromosikan produk secara langsung. Interupsi. Testimoni secara yang bagus. Kalau semisalnya Anda adalah penjual produk yang ingin berbohong, apakah Anda akan menjamin suatu testimoni itu menjadi real atau jujur? Tidak. Itu juga termasuk hati nurani manusia. Apakah si penjual itu akan berbohong ataupun akan jujur? Kalau semisalnya penjual itu akan berbohong, mungkin ada. Mana mungkin ada apa? Mana mungkin ada testimoni yang jujur kalau memang dari hati nurani manusia itu sendiri ingin membohongi para pembelinya. Oke. Kalau review jujurnya terlalu jelek, itu bisa membuat reputasi buruk terhadap perusahaan. Kalau terlalu banyak review yang jelek, maka makin banyak perusahaan yang omsetnya turun dan bisa berpengaruh ke laporan keuangan perusahaan yang membuat sentimen buruk di pasar saham. Ketika ketika harga saham turun, itu bisa mempengaruhi indeks harga saham lain-lainnya dan bisa mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Di mana hati nurani Anda? Di mana hati nurani saya? Di mana hati nurani saya? Saya ini berperan sebagai
pro dari konsumen, sementara Anda itu berperan sebagai pro dari si penjual itu tersendiri. Dan saya sedang membela konsumennya di sini. Dan kami sedang membela perusahaan karena perusahaan itu berperan dalam membayar karyawan, biaya pengiriman, dan lain-lainnya. Oke, berperan dalam pembiayaan. Anda lupa di sini itu ada badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara bisa menaikkan UMKM, tidak hanya badan usaha milik swasta. Lupa lagi, di Indonesia itu badan usaha milik negara itu untuk memajukan UMKM. Terlebih lagi, yang tadi Anda bilang itu bisa diotak-atik oleh perusahaan itu sendiri. Tidak mungkin perusahaan itu akan jujur dan membandingkannya dengan barang yang lebih bagus. Bagaimana kalau perusahaan yang dimiliki negara tersebut mendapatkan review yang jelek? Ya terus apa? Masukkan kan? Waktu habis. Selanjutnya untuk sesi simpulan kita kasih waktu 2 menit dimulai dari tim pro. Dimulai dari sekarang. Berdasarkan mosi debat yang telah ditentukan dan telah dijelaskan dari awal tadi, kami semua menyetujui bahwa kita dapat mengetahui bahwa review jujur merupakan bentuk suatu ulasan tentang suatu produk atau layanan jasa secara objektif dengan menyampaikan kekurangan dan kelebihannya masing-masing kan? Nah, dengan ini kami menyetujui bahwa review jujur tentang suatu produk atau layanan jasa adalah hal yang perlu difokuskan dalam bisnis atau perdagangan. Karena Terima kasih kepada kedua tim yang telah menyampaikan kesimpulan. Alhamdulillah karena lomba debat di sesi Battle The Best Speaker ini sudah selesai. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah mengikuti sesi ini. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diberi tepuk tangan kepada kedua tim.